Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari mahasiswi UIN Raden Mas Said jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Nah, di sini kita sudah bersama dengan pengusaha rumah produksi Vandel yang berada di Samporan. Nah, boleh perkenalan dulu Pak, Bu. Ya, sebelumnya selamat datang Mbak, mengucapkan dari kami selaku tuan rumah dan selaku pengusaha kecil mikro. Ini perkenalkan, nama saya Wahyono dan ini istri saya Murtiah. Nah, jenengan ini sudah berapa lama Pak usahanya? Usaha ini kira-kira sudah 8 tahunan. 8 tahun, kurang lebih 8 tahun. Terinspirasi usaha ini tuh dari mana ya Pak? Sebenarnya awal mulanya kita nggak tahu ya mau usaha ini, juga nggak tahu. Sebenarnya ini dari inspirasinya dari adik. Beliaunya itu adik bergerak di bidang ini, cuman beliaunya itu nggak mampu untuk mempekerjakan seperti ini. Akhirnya dioper ke kami untuk usaha ini. Juga dari adik, awalnya kita hanya jasa. Maksudnya jasa itu kita hanya jasa pembuatan ini sampai finish, dan nanti kita setor ke adik. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya dari adik nggak ada pesanan, akhirnya kita dapat orderan yang lain, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan dengan baik. Dan kita berjalan untuk mencari customer keluar gitu. Nah, modal awalnya buat bikin seperti ini kira-kira berapa? Modal awalnya sebenarnya kita dulu itu minim sekali ya. Kita bahkan kita hanya memanfaatkan limbah dari pengusaha-pengusaha sekitar yang notabene itu kecil-kecil tapi udah nggak bisa dipakai. Namun dengan yang dibutuhkan kita hanya sekian potongan kecil-kecil, akhirnya kita kolaborasikan, kita sambung. Itu awalnya pahit sekali ya, bahannya hanya dari limbah tetangga yang dijual dengan harga yang mungkin murah lah, dalam artian murah ya bisa terjangkau dari awal kerja nih. Modal pertama itu aku kalau nggak salah 500.000, nggak nyampe 500.000 juga nyampe. Wong kita itu modalnya cuma bronjong, ngambil bahan dari pengusaha yang sudah jadi, pengusaha mebel yang lain. Ini hanya limbah mebel, terus kira-kira hanya 50.000 kita bikin sejadinya, ya kan. Ya yang mudah dulu lah kita bikinnya, yang mudah. Terus akhirnya kita belum punya untuk finishing, kita ke teman yang lain untuk finishing, terus akhirnya kita bisa jual. Awalnya seperti itu, terus lama-lama akhirnya kita juga bisa ada modal sedikit demi sedikit dengan bantuan dari dukungan anak-anak dan juga ibu. Akhirnya kita bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit peralatan, terus dari bahannya kita akhirnya bisa beli sendiri. Yang awalnya itu hanya modal 1 juta, itu dari pribadi. 1 juta kita beli kayu, akhirnya kita ke gaji yang besar, yang belahan itu dibelah tebalnya sekian, akhirnya juga bisa berjalan sampai sekarang. Terus kalau buat peralatannya kayak mesinnya, belinya kira-kira habis berapa? Untuk peralatan sebenarnya kita nggak 50% nggak beli. Maksudnya gini, kita 50%-nya kita hanya beli bahannya saja. Untuk perangkainya kita ya maaf ya, kita Ya. gimana carane uang dengan sekian juta itu bisa misalkan kita beli alat 1.500.000. 1.500.000 itu kalau kami dari modal awal kan nggak nyampe, nggak mampu lah. Akhirnya kita punya inisiatif bikin sendiri alat yang saat itu habisnya 500.000, dan hasilnya pun sama seperti
alat yang di pabrikan. Jadi kita bisa mengurangi efisiensi dana itu sampai 1 juta untuk satu alat kemarin seperti itu. Terus akhirnya bisa berjalan, terus nambah alat ya, kita ada pesanan kita jual, kembalinya ke alat bukan ke yang lain, akhirnya ke alat lagi dan ke alat lagi. Terus sebelum ada alat yang banyak seperti itu, dulu itu saya pinjam di bank ya, dengan program pemerintah itu KUR ya, kredit usaha rakyat itu ya, alhamdulillah terbantu sekali, kita nggak terbebani dengan pinjaman seperti itu. Terus akhirnya dengan dana itu akhirnya kita yang dulu kita beli kayunya tuh cuma diameter 20, diameter 19, akhirnya kita bisa membeli yang lebih ke atasnya. Kalau dalam istilah kayu itu ada seri-serinya, ada A1, A2, A3, A4 itu ada semuanya. Terus kita akhirnya memutuskan sekarang itu kan sudah berjalan sedikit demi sedikit untuk itu, dan akhirnya kualitinya dijaga. Maksudnya gini, untuk kayunya sekarang kita itu membelinya yang minimal itu diameter 30 cm diameter itu, akhirnya kan itu bisa untuk pekerjaan yang sangat waktunya juga sangat efisien, cepat. Nah, mutunya kayu pun juga alhamdulillah bisa diandalkan tuh. Nah, untuk gaji karyawannya? Untuk gaji karyawan sementara ini kan gini, untuk usaha ini kan tidak bisa stabil ya. Maksudnya di bulan-bulan tertentu karena kita itu hubungannya dengan instansi sekolahan ataupun pendidikan apa nanti, untuk istilahnya itu piagam lah, piagam. Kalau musimnya itu pas bulan-bulan kenaikan kelas ataupun lulusan itu alhamdulillah omsetnya juga bisa diandalkan, dan itu nanti kita untuk karyawannya kita gimana ya, enggak bisa intens harus bekerja di situ, enggak. Tapi kalau kita itu membutuhkan karyawan ya kita tetap memanggil karyawan. Terus untuk gajinya, untuk manajemen selanjutnya kan ibu yang menghandle semuanya. Nah, itu berapa Bu? Kayak sehari mungkin di bandel sehari 50 atau berapa gitu kalau karyawan? Kalau karyawan 2 itu kan sehari kan ya sehari per orang 50 ya. Jadi kan nanti kalau sampai dia mau lembur itu masih ada tambahan lagi. Berarti masuk ke upah ya kalau lembur. Terus kalau misalnya mesinnya ada kerusakan gitu, biasanya perbaikannya berapa, memakan biaya berapa? Ya tinggal kerusakannya Mbak. Ya alhamdulillah untuk selama ini ya, untuk kerusakan mesin, maaf loh ya, kalau untuk kerusakan mesin kita itu hanya pembenahannya itu pergantian spare part saja. Nah, mungkin itu saja yang ingin kami tanyakan. Nah, terima kasih Ibu Bapak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya, dan terima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Sama-sama Mbak. Ya boleh kasih saran sedikit ya. Kalian kan sebagai anak-anak muda